Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Helen ada Helen. Hadir, Pak. Helen, Pak. Buka ke kameranya, buka kameranya. Halo, saya Hadir, bikin absen. Pak. Mana? Hadir. Nala ada. Hadir, Pak. Bentar. Aulia, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. dari Ariadining. Hadir, Pak. Ke kameranya. Kemarin saya bikin absen nih ya. Nih, absen nih. Ariadining. Hadir, Pak. Amelia, Amel, Hadir, Pak. Bintang. Hadir, Pak. Bintang mana? Saya, Bintang, weh. Bintang mana bintang? saya, Pak, hadir. Nurul. Hadir, Pak. Waduh. Siti Latifah, Hadir, Pak. Mutiara, Hadir, Pak. Yuliani, Hadir, Pak. Agung, Agung nih, Berlian, Hadir, Pak. hadir. Kemudian Eunike, Hadir, Pak. Marfa Reza ada. Hadir Pak. Oh, apa Reza mana? Ini Pak. Hadir Pak. Mega, Hadir, Pak. Maisel. Hadir, Pak. Mana buka kameranya, Udah. mana? Halo, halo Maisel. Iya, Pak. Aku udah buka kamera. Rud, Rud, Rud siapa? Rud, Natasia, Hadir, Natasa, Pak. Hadir, Pak. Celia, Sheila, Hadir, Pak. Silviana, Silviana ada? Silviana, absen nih. Ya, Silviana hadir, Pak. ya maka ngomong dong. Julia Hadir, Pak. dan Aziza, Aziza ada? Nabila, Hadir, Pak. Raisa, Raisa ada? Rifki, Rifki ada? Hadir Pak. Mana Hadir. Rifki? Sabrina, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sofyan, Sofyan ada?
Wisma. Hadir, Wisma, Pak. Wisma. Hadir. Nisa. Hadir, Pak. Pak Agung hadir, Pak. Ya. Apa namanya? Agung, Pak. Agung Kurnia. Tadi kemana kamu? Tadi masih dalam join, Pak. Coba buka kamera, semua foto nih ya. Buka kameranya. Hitung ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Nah, ini apa? KM ya. Dua. Mau masuk belum? Mau masuk belum eh? Dah masuk belum? Maaf, sinyal saya nggak. Ada yang jawab sih. Raisa hadir, Pak. Bapak Aziza hadir, Pak. Bapak, maaf fotonya salah kirim, Bapak kirim malah ke grup sebelah, Pak. Jadi belum kekirim ke kita. Sebentar. Ini angka berapa sih? Halo? Ini angka berapa? 41, Pak. Angka 41. Termasuk kita investasi pada saham ya. Ini udah nih. Ini.
Nah, ini masuk equity investment ya. Jadi investasi pada saham ini itu investasi pada berita saham perusahaan lain ya. Jadi equity investment itu representatif menyajikan apa? Itu ownership interest ya. Kepemilikan dari pemilik ya, seperti saham biasa, saham preferen, atau jenis saham modal lainnya ya. Jadi dengan memiliki saham itu, nanti ada hak untuk mengakuisisi atau melepas ya, hak untuk memperoleh, melepas ownership interest ya. Tingkat harga yang telah ditentukan, seperti misalnya warrant dan rights ya, investment. Biaya yang termasuk dalam investasi itulah seperti harga beli ya dari saham itu. Yang kedua, komisi brokers ya. Dan fee ya, dicatat sebagai expense. Ini contohnya misalnya, tingkat strategy of investor itu orang peroleh pentinggaman stok itu lihat dari sini persentase kepemilikan ya. Dia punya interest gimana. Jadi ada dua persentase ownership ya. Dua ya. Satu lah level influence dan kedua operation method ya. Jadi kalau level tingkat influence atau pengaruhnya ya, jadi kepemilikan itu ada 0 sampai 20%. Jadi kalau dia beli saham, kepemilikannya 0 sampai 20%, itu little or none, sedikit pengaruhnya. Ya. Little lah. Ya. Dan kalau kepemilikan 20 sampai 50%, pengaruhnya kuat ya. Dari kepemilikan itu pengaruh kuat terhadap terutama dalam transaksi keputusan jangka panjang perusahaan. Karena kalau seandainya pemilikan di atas 50%, itu ada kontrol, ada pengendali di situ. Pengendali itu dia bisa mengendalikan operasional, di samping kebijakan jangka panjang juga operasional. Nah, metode pilihannya kalau kepemilikannya 0 sampai 20% ya, itu metode pilihannya lah menggunakan fair value. Tapi kalau kepemilikan atau investasi saham itu antara 20 sampai 50%, maka metode equity pencatatannya. Kemudian kalau di atas 50%, di samping dia mencatat metode equity juga laporan keuangan investasi itu dikonsolidasi ke laporan keuangan investor ya. Investor. Nah ini kalau investasi di equity investment itu ada beberapa kategori transaksi investasi itu. Yang pertama adalah kalau kepemilikannya kurang 20%. Yang kedua kepemilikan antara 20 sampai 50% kategorinya. Kemudian kalau kepemilikannya di atas 50%. Ada 3 warna merah ini. 3 kategori. Kalau kategori pertama ya, itu bisa dikelompokkan 2 klasifikasi. Pertama termasuk trading, yang kedua non-trading option. Jadi kalau yang kepemilikan 20% itu 2 kelompok bisa dibagi. Pertama trading, kedua non-trading option. Kalau trading itu beli saham itu untuk dijual ya, beli untuk dijual, bukan untuk dipegang ya. Ya. Kalau trading. Kalau non-trading option ya, itu saham itu dibeli bukan untuk dijual, tapi di hold berapa lama, biasanya atas 3 bulan ya, baru dia jual.
Jadi artinya dimiliki dalam jangka pendek ya, jangka pendek dan menengah ya. Pukul lebih dari 3 bulan ya, 3 bulan. Nah kalau kepemilikannya yang warna merah kedua, ketiga itu untuk persentase kepemilikannya. Nah bagaimana penilaiannya? Kalau transaksi pembelian saham investasi pada saham itu kepemilikan 20% ya, di bawah 20%, maka baik kelompok trading atau non trading itu per value pilihannya, menang per value ya. Tapi kalau trading unless holding gain atau loss ya, unless holding gain atau loss itu timbul dari kenaikan dan penurunan harga di pasar ya. Sehingga si investor itu mencatat perubahan tersebut. Nah itu diakui kalau per value trading itu diakui sebagai perhitungan dalam income, pendapatan lain ya, atau beban lain ya. Kemudian kalau kelompok non trading ya, itu perubahan nilai pasar itu dari saham yang diinvestasikan itu diakui sebagai other commercial income. Jadi ini sifatnya unrealized ya. Unrealized kan belum direalisasi, artinya dia ngakui laba atau rugi atas harga saham tersebut meskipun belum dijual. Itu unrealized ya. Jadi kalau dia itu kelompok fair value maka diakui sebagai net income. Kalau kelompoknya non trading diakui sebagai kelompok other commercial income. Dan ini merupakan komponen equity ya, commercial income. Kemudian kalau dia itu dimiliki 20-50% ya, kan pakai equity method, maka perubahan nilai pasar itu tidak diakui, tidak ada unrealized holding gain atau loss yang diakui. Itu juga kalau seandainya kepemilikan di atas 50%, tidak ada pengakuan laba rugi unrealized holding gain atau loss. Nah yang ketiga, perlakuan akuntansi ketiga terkait dengan apabila dividen itu deklarasikan ya, kemudian terjadi laba rugi penjualan realisasi. Ini bisa jadi kan kalau dia investasi saham bisa jadi besok dijual ya, sehingga dapat laba atau rugi penjualan investasi pada saham itu ya. Gitu. Jadi misalnya kalau dia itu trading ya, jadi semuanya sama pelakuannya. Kalau kalau dia kelompok trading, kelompok non trading option ya, maka kalau dilakukan penjualan itu laba rugi penjualan diakui sebagai laba rugi dan lain ya. Laba rugi penjualan maksudnya kelompok pendapatan dan beban dan lain. Tapi kalau dividen deklarasikan itu diakui sebagai pendapatan investasi. Jika dividen dideklarasikan diakui sebagai pendapatan investasi. Nah kalau seandainya kelompok ketiga itu holding between itu ya, equity method ya, di mana tidak mengakui perubahan nilai, maka saat ada pengumuman dividen, pengumuman laba, bukan dividen, pengumuman laba, maka diakui pendapatan investasi sebesar proporsional dari kepemilikannya itu. Kalau kepemilikannya 30%, berarti 30% dari laba yang disampaikan itu. Itu juga kalau rugi, ya rugi. Tapi kalau pemilikan di atas 50, itu tidak ada pengakuan laba rugi atas pengumuman dividen, atas juga laba rugi penjualan, karena mereka antara induk dan anak ya, induk dan anak, sehingga dieliminasi transaksi antar induk anak. Nah kita lihat bagaimana ke kelompok pertama itu holding kurang dari 20%. Ya. Nah berdasarkan IFRS atau standar akuntansi keuangan berlaku, dia asumsikan bahwa equity investment itu held for trading. Ya. Berdasarkan kelompok held for trading. Ya. Nah secara umum akuntansi sebagai berikut ya. Nilai investasi pada saham itu diakui sebesar
harga pasar ya, harga pasar equity ya. Kemudian kalau mencatat adjusted gain atau loss itu dimasukkan ke dalam net income ya, net income. Ya. Nah, IFRS mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk mengelompokkan beberapa equity investment itu sebagai non-trading ya, non-trading. Non-trading itu artinya apa? Artinya dia tidak dijual dalam waktu dekat ya. Dibeli bukan untuk dijual, di hold dulu berapa lama baru dijual, di atas 3 bulan misalnya. Nah, dalam aturan Agile Accounting and Reporting dalam akuntansi yang diterima umum ya, itu investasi itu harus dinilai berdasarkan fair value. Itu sama seperti yang trading tadi. Yang kedua, untuk mencatat realized gain atau loss itu masuk ke area comprehensive income. Kalau tadi kan masuknya ke ini kan, apa net income ya. Sama di tabel ringkasan itu ada penjelasan di situ. Ya contoh misalnya, contoh ya. Ini contohnya misalnya tanggal 3 November 2019 PT Republik ini telah membeli saham biasa ya. Untuk membeli 3 saham biasa dari 3 perusahaan ya. Membeli saham biasa 3 perusahaan. Masing-masing investasi memprestasikan kepemilikan di bawah 20%. 20% ya. Maka kelompok cerak beragam ini masuk kelompok di held for trading. Held for trading. Jadi pegang untuk di held for trading itu pegang untuk dijual tapi bukan untuk trading ya, untuk trading. Ya. Kalau trading kan beli untuk dijual. Kalau dia held for trading itu di apa? Held for trading dijual, dibeli untuk dijual held for trading. Kalau dia itu non trading, dia non trading. Ya. Nah ini komposisi dari saham yang dibeli itu. Itu Burberry, Nestle, kemudian Set Regis Pub. Jadi ada 3 perusahaan sahamnya dibeli oleh perusahaan ini. Masing-masing harga beli ini cost. Jadi cost itu harga beli yang pertama, cost, at cost ya. Total costnya 718.550. Kalau di buku ini kami catat kalkulasi investasi pada saham itu EBIT-nya lah equity investment 718.550 total harga belinya di kredit cash ya. Nah, tanggal 6 Desember 2019 Republik ini menerima cash dividend sebesar 4.200 euro atas investasi dia pada perusahaan Nestle ya. Nah, dia beli terima cash dividen. Cash dividen itu terima dividen. Ini jurnalnya apa? Jurnalnya cash pada dividen revenue. Ya. Pendapatan dividen. Ya. Bukan pendapatan investasi, tetap pendapatan dividen. Ya. Jadi ingat ini bukan pendapatan investasi ya. Tapi pendapatan dividen revenue. Bukan investment revenue. Ya. Kalau untuk yang kelompoknya masuk kelompok held for trading. Nah, kemudian held for trading itu bisa di hold sampai held for trading itu dipegang sampai 3 bulan. Selama 3 bulan dia jual beli. Jadi kalau non trading dipegang sampai 3 bulan setelah itu dijual ya. Kalau trading kan di bawah 3 bulan dijual. Ya. Boleh dipegang lebih dari 3 bulan. Kalau pegang lebih dari 3 bulan berarti dia bukan kelompok trading, tapi kelompok held for trading. Ini kelompok apa? For trading.
Non trading. Nah, misalnya contoh berikutnya ya. 31 Desember 2019 investasi pada ekuitas publik itu yang menerbitkan saham itu ya, portofolionya sebagai berikut ya. Portofolio dari perusahaan investor ini kan portofolio public equity itu kan yang membeli saham tiga perusahaan ya. Sebagai berikut ya. Itu di mana ada nilai buku dan fair value ya. Carrying value dan fair value. Jadi kolom pertama itu nama perusahaan saham perusahaannya. Yang kolom kedua carrying value. Carrying value itulah cost-nya, cost pertama kali dibeli ya. Jadi pertama kali dibeli 259.700. Itu nggak berubah ya. Carrying value-nya beda sama obligasi bisa berubah. Tapi kalau saham itu carrying value nggak berubah. Saat dibeli sampai dijual nggak berubah itu. Nah kemudian perhatikan dari ketiga itu 259.700 ya setuju 500 terus 41 350. Kemudian fair value itulah harga pasar pada tanggal 31 Desember 2019 atas saham itu. Misal harga pasar saham Burberry ya, itu 275. Dulu dibeli 259.700 ya. Harga pasar saham Nestle ya, sekarang 304.000. Dulu dibeli 317.500 ya. Kemudian Set Regis Park, dulu dibeli 141.350. Pada posisi 30 Desember harga pasarnya 104.000. Total harga pasarnya untuk ketiga saham yang diinvestasikan itu ya, itu sebesar 083 jadi 18550. Kalau yang value-nya 083 100. Nah, selisihnya realize gain ya. Selisihnya ya. Kalau seperti contohnya kalau baru beli itu terjadi kenaikan harga. Kalau Nestle terjadi penurunan harga 13.500. Yang ada sama aja ya. Jadi terus ini. Jadi yang sehingga total realize gain or loss-nya adalah 3550. Nah, 3550 itulah saldo akhir dari fair value adjustment sama seperti obligasi kemarin. Saldo akhirnya ini, jadi saldo akhirnya 3550 ya. Nah, bagaimana saldo akhir 3550 harus di-adjust. Berarti adjustnya apa? Karena saldonya 0, berarti adjust lah fair value adjustment di kredit, debitnya lah realize gain atau loss ya. Gitu ya. Nih. Ada holding gain atau loss debitnya, kreditnya lah fair value adjustment 3550 ya. Karena ini saldo akhir 3550, saldonya 0, berarti harus di kredit fair value adjustment 3550. Ya, kalau gitu kan di kredit ya. Fair value adjustment di kredit ya. Bentar, betul.
Jadi tanggal 3 Januari ya, Republik Sol ini kan tadi udah kita catat jalan penyelesaian untuk akhir tahun ya atas kenaikan harga itu. Penurunan harga turun ya. Nah, pada 3 Januari perusahaannya menjual seluruh kepemilikan berberi ordinary ya, sir. Jadi kosnya kan nih 259 ya, di 259 kosnya. Dijual berapa? Dijual 287, 220 ini. Sehingga harga jual kurang dari bukunya 259. Jadi laba sebesar 27520. Sehingga mencatatnya adalah cash 287, PT investment 259 ini. Kemudian gain on sale investment 27. Di 287 dapat cash, equity investmentnya costnya 259.700, gain on sale-nya 27520. Sedangkan saldo ini, saldo adjustment yang 3550 tidak diganggu ya. Karena masih ada dua investasi saham lagi yang belum dijual. Itu saham Nestle sama Regis Pub ya. Oke. Nah, setelah dijual tanggal 23 Januari ya. Dan tanggal 10 Februari Republik beli lagi saham baru sebesar 255.000. Itu sahamnya Continental Tracking Ordinary Share. Itu sebanyak 20.000 lembar saham. Itu harga per lembarnya 12,75%. Utama Bekobisi 1850. Ya. 1850. Sehingga investasi saham pada perusahaan publik inilah 31 Desember 2020 jadi ini. Continental Tracking 255.000 ya kosnya. Nah, tambah dengan Nestle yang masih ada 317, ini masih kos yang lama. Regis 14153 berapa? 350 kos lama. Nah, akhir tahun itu harga pasarnya nih. Saham Continental Tracking itu harga pasarnya 276, 278, 350 ya. Kemudian Nestle itu 362, 550 ya. Kemudian Regis itu 139,050 ya. Jadi sehingga totalnya harga pasar 779, 950 ya. 950. Ya. Jadi apa itu? Terjadi 779 ya. Terjadi kenaikan harga pasar dibandingkan harga pembelian dulu ya. Jadi kalau Continental Tracking itu naik jadi kenaikan 23.350. Kalau Nestle itu kenaikannya 45.000. Kalau Regis turun 2.300. Total kenaikan dah 66.100. Nah, inilah saldo akhir dari portfolio adjustment. Ya. Per akhir Desember 2020. Serawalnya berapa? Serawalnya ini ya, ini. Serawalnya ini. 3550 saldo awalnya ya. Nah, serawalnya 3550 ya. 350 itu lah kredit ya, saldonya kredit ya. Kredit di sini kan. Kredit ya. Serawalnya 3550 kredit ya. Nah, sehingga kita lihat ya, karena ini 66106 saldo akhirnya 66.100 saldo akhir untuk posisi 31 Desember 2020. Dan saldo awal tahunnya 3550 negatif. Maka portfolio adjustment-nya lah debit ya. Berapa debit? Dengan debit itu maka nanti akun portfolio adjustment tadinya saldonya kredit ditambah debit 11650 jadinya saldo akhirnya dari 66.100 ya. Ini jurnalnya 100.
Jadi nggak usah hafal nih, tergantung bagaimana upaya kita supaya saldo awal 3550 nih kredit ini jadi saldonya debit 6600. Baca ini ya. Jadi kita buatkan tabel T-nya itu. Ditulis nih yang awalnya 3550 di kredit, akhirnya 66100 di debit. Nah, berapa pensiun diperlukan supaya nanti saldo akhir sama dengan 66100. Maka adalah dengan membuat portfolio di debitnya 11650 pada adres holding gain atau loss. Itu yang kalau dia masuk hold to trading ya. Bagaimana kalau kelompok kedua dia masuk non trading? Jadi investasi di bawah 20%, kelompoknya non trading. Jadi non trading ini sama untuk trading equity investment, kecuali terkait dengan pengakuan laba rugi realisasi. Beda itu aja. Bisa lebih sama ya. Kalau di obligasi beda jauh ya, obligasi beda jauh. Tapi kalau di sini beda hanya dari sisi address holding gain yang muncul pada saat non trading itu diakui sebagai ada passive income ya. Ini contoh ya. Bisa tanggal 10 Desember ya, 2019. Itu perusahaan Republik ini telah membeli 1000 saham biasa ya. Ini contoh beda sama sebelumnya. Ini kan kasus non trading ini. 1000 saham biasa atau perusahaan PT Hawthorne Company sebesar 20,75 per lembar. Jadi total cost berapa itu? 1000 dikali 20,75 dapat 20.750. Nah, investasi ini merepresentasikan kepemilikan di bawah 20%. Ya, di bawah 20%, bukan atas 20%. Sehingga dia menggunakan fair value method ya, method. Maka dia mencatat equity investment 20.750 dan cash 20.750 ya. Ini karena dia belum pernah beli saham ini ya. Jadi 20.750 ya. Nah, tanggal 7 Desember 2019 ya, perusahaan ini menerima cash dividend sebanyak 450 atas investasi saham biasa pada Hawthorne Company. Nah, yang dicatat seperti ini, sama juga sebelum yang for trading ya, cash, pada dividend revenue sama itu, ya, ada beda. Kemudian berikutnya ya, ini posisi itu ya, posisi nilai buku dari dan fair value dari investasi pada Hawthorne Company ya, untuk per 31 Desember 2019 ya. Jadi carrying value-nya harga beli pertama ya 20.750. Berapa value-nya adalah harga sekarang per 31 Desember 24.000. 4.000 ya sekarang. Ya. Jadi 20.000 jadi harga sekarang 24.000. Nah, sehingga si Republik itu mengadjust ya. Equity investment ya, 3.250 ya. Pada address holding gain atau loss. Ya. Itu ya. Jadi
dia mencatat equity investment 3250 ya. Itu ngakui realized gain atau loss itu. Ya. Berarti kan kalau di kelompok yang hold trading ya, hold trading, ini kan masuk ke adjusted value ya. Value 360 bukan langsung ke equity investmentnya. Ya. Investmentnya. Langsung equity investmentnya pada realized holding gain atau loss. Ya. Sehingga dengan adanya pengakuan per value akhir tahun itu, maka equity investmentnya berapa? 24.000 ya. 4.000 ini per value jadi 40.000 ya. Kemudian equity-nya cumulative adequacy income-nya adalah 350. Kemudian 350 ya. Ini 350 dari pengakuan holding gain atau loss 350 ini. Ya ini kan akun equity. Ya. Masuk cumulative adequacy income gain. Ya. Kemudian ada income and expense ya. Itu 450. Bagi revenue darinya dia mau lebih banyak ya. Laporan adequacy income-nya. Ada income-nya, ada revenue, kemudian ada adequacy income-nya 350 sebagai holding gain ya. Penjelasan neracanya. Nah, kemudian berikutnya tanggal 20 Desember 2020 perusahaan ini menjual seluruh kepemilikan Holton saya dengan menerima hasil penjualan 22.500. Nah, perhatikan ya, itu harga beli dulu berapa? 24.000 harga beli, dijual 22.500. Ya untung dijual berapa? 22.500 ya. Harga pokoknya itu berapa? Beli pada saat itu 24.000 ya nih, 24.000 ya. Nah, ini. Jadi ini saldo dari equity investment itu ya 24.000 ini portfolionya ya. 4.000 ya ini, 4.000 ya. Portfolio adjustment equity per Desember 2020 sekarang 2.500 ya. Sedangkan yang investment di Desember 2019 itu 24.000 ya. Ini ya. Ini. Maka dia menggunakan equity investmentnya debit kan, sehingga saldo jadi jadi ini 20.000 50 tambah 24.000 ya, saldo equity investment jadi 24.000 ini ya. 4.000 bukan itu ya, bukan 27.50 ya, tapi 24.000. Nah ini bedanya kalau non trading sama trading. Kalau non trading itu masuk ke fair value adjustment, tapi kalau non trading nggak ada akun fair value adjustment ya, langsung mengurai equity investment atau bisa menambah equity investment. Sehingga untuk mengakui ada penjualan itu ya, kan dijual ya. Ada holding gain 1.500 ya. 500 ya. Kemudian equity investment 1.500. Ya ini untuk mengakui supaya nanti portfolio jadi 24.000 ya. 2.000. Ya, 2.000. Baru berikutnya mencatat penjualan itu ya. Baru sudah 22.500 ya belinya. Ya. Cash gain or loss 1.500 ya. Biasanya berapa? 22.500. Equity investment 22.500. Ini yang portfolionya yang ini yang dijual itu ya.
Itu dapatnya gain or loss hasilnya lah bisa lagi 1.500. Ya udah catat dulu adjustment harga sekarangnya ya untuk equity investment supaya equity investment dapatnya 24.000. Habis itu baru akan transaksi penjualan, catat penjualan. Equity investment 22.500 bukan 24.000 tapi 22.500. Jual 22.500 dibandingkan dengan sebelumnya 24.000, berarti dia untung ya, berapa itu? 1.500. Rugi nih ya. Rugi 1.500 bukan untung, kan di debit rugi ya. Kalau trading kan 1.500 di debit ya debit. Jadi hati-hati menjual ini ya. Jadi menjual ini jangan Anda buat ikuti investmentnya sebesar 24.000. Kalau di for trading ya seperti itu. Ini kan non trading ya. Trading. Ini agak beda dengan yang trading. Nah, bagaimana kalau pemilikannya antara 20 sampai 50% ya? Maka kalau itu terjadi kan ada pengaruh signifikan. Maka kita metode ya. Maka investor harus mencatat investasi menggunakan equity method ya. Method. Di method itu gimana caranya? Ya. Kita mencatat investasi pada cost dan setelah itu melakukan adjustment terhadap setiap periode untuk perubahan dalam aktiva bersih dari investasi. Kalau investasi berubah, aktiva bersihnya dia bisa jual barang ya, jual ya, saham, menjual reisu saham baru, kurang dapat income sebagainya, harus ada adjustment. Jadi proportional investor earning atau loss dari kenaikan investasi itu decrease, kalau decrease kan loss, kalau kenaikan earning ya. Maka akan mempengaruhi carrying amount dari investment ya. Beda sama tadi itu. Tadi itu tidak pengaruh ya proporsional. Tapi kalau equity method ya pengaruh. Di pengumuman laba langsung diakui hak bagian dia dari presentasi kepemilikan saham dia di perusahaan itu. Dividen diterima dari investasi akan menurunkan investment carrying amount. Carrying amount-nya akan di kredit ya kalau dia terima dividennya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau ada beda portfolio sama equity method, bedanya apa? Jadi ingat ya, portfolio method itu baik kelompok yang for trading atau kelompok non trading itu sama mencatat menggunakan portfolio. Yang bedanya pada saat dia mengalami laba rugi perubahan harga di pasar dibandingkan harga cost-nya, itu beda. Kalau seandainya yang trading itu sebagai net income, kalau dia itu non trading itu sebagai OCI ya, masih OCI. Beda itu aja. Nah, ini ikuti sama probability beda sekali ya. Jadi kalau dia itu mencatat dengan equity method, metode pencatatannya, itu kalau kepemilikan di atas 20%. Ya. Sampai 50%. Ya. Di atas itu pengeluaran harus konsolidasi ya. Konsolidasi. Nanti kita sampai selesai 2:30 ya. Kita mulai 1:30, selesai 2:30. Ya.
Ini contohnya ya. Misalnya tanggal 1 Januari 2019 ya, perusahaan Maksi itu memperoleh 40.000 saham. Itu berarti dia beli ya. Kepemilikannya 20%. Ya. Kemudian cost-nya adalah per sahamnya $10. Ya. Maka kalau dia itu fair value method ya, dia akan mencatat equity investment pada cash ya. Yang per value ya, pada cash berdasarkan harga nilai pembeliannya. Kalau dia equity method sama gitu, sama ya, nggak ada bedanya. Dan kalau untuk tahun 2019 misalnya, mini company sebagai investee itu melaporkan ada net income selama tahun 2019 ada laporan income besar 200.000 ya. Nah, Maksi company 20%. 20% berarti dia ngakui bagiannya lah sebesar 20% kali 40.000 ya. Kalau dia equity method ya. Nah, sehingga kalau dia fair value nggak ada jurnalnya. Equity method ada. Karena equity method itu kepemilikan atas 20%. Jadi dia mencatat equity investment pada investment income, pendapatan investasi. Bukan dividend income ya. Ingat ya, karena kan pengumuman laba ya. Jadi dia itu equity investment pada pendapatan investasi. Pada tanggal 31 Desember nih 2019 ini company itu ini company 48.000 sahamnya itu memiliki fair value $12 per lembar atau sebesar 576.000 ya, 5.000 ya. Jadi ini company kan 48 lembar saham yang dimiliki oleh si Maksi ya. Nah itu harga pasar naik jadi $12 per lembar. Harus jadi 576.000. Nah kalau itu terjadi kenaikan saham itu, kalau dia di fair value diakui, tapi kalau equity method enggak diakui ya. Diakui. Sehingga di fair value method ya, dia akan mengakui value adjustment selisih antara 576.000 dengan 480 ya. 480 dapatnya berapa ini? 96.000. Padahal ada holding gain or loss income ya. Jadi kalau seandainya dia fair value masih trading ya, trading. Sedangkan equity method nggak ada jurnalnya, no entry. Karena dia tidak mengakui kenaikan atau penurunan harga saham di pasar, tidak mengakui equity method dia. Pada tanggal 28 Januari 2020 ya, ini company ini mengumumkan bahwa pengumpulkan dia akan bayar dividen 1.000 ya. Maksi company akan menerima berapa itu? 20% dari 100.000 dapat 20.000. Jadi dicatat cash pada dividen revenue, ya, revenue. Dan tidak berdampak pada akun investmentnya. Ya. Tapi kalau dia itu equity method, itu berdampak akun investmentnya karena itu dianggap sebagai pengurang equity investmentnya. Debitnya cash, bukan dividen revenue. Kenapa? Karena waktu laba diumumkan dia diakui sebagai pendapatan investasi. Pada saat dividen dibagikan, equity investment sebagai berkurang ya, berkurang di kredit. Jadi kalau dia bervalue nggak bertambah, nggak berkurang ya. Nah, pada tahun 2020, ini melaporkan ada kerugian 50.000. Sehingga Maksi company itu 20% yang ngakui kerugian itu sebesar 10.000. Kalau di value nggak diakui ya, karena baru kerugian bukan dividen. Tapi kalau dia kepemilikan atas 20%, maka diakui kerugian itu sebagai pengurang equity investment. Debitnya investment loss, kerugian investasi.
Kalau laba kan pendapatan investment income, kalau ini kan rugi investment loss. Iya, itu bedanya. Nah, pas saat 31 Desember 2020, ya, perusahaan company itu sahamnya kan 8.000 atas Juni itu. Ya. Harga pasar turun lagi dari 12 turun 11, jadi 10. Pertama 10 ya, 12 turun lagi 20. Turun lagi berapa? 11 ya. Maka kalau dia portfolio dicatat tuh. Jadi karena turunnya tadi 11 ya, maka apa terjadi ya? 528 kan, sebelumnya berapa itu? Sebelumnya lah 480 kan, 480 ini, 480. Di Siakos 480. Jadi selisihnya ada berapa itu? 480 dikurang dengan 528 kurang 480. Ya. Sisi berapa itu? Siapa yang tahu? Itu sisi berapa itu? Ya. Jadi jika ada awalnya kan 580 ya. Ditambah 96 ya. 96 itu yang ini, yang apa, yang full adjustment itu. Full adjustment. Dikurang 58 ya. Jadi boleh 48.000 ya. Jadi pertama itu ada apa 96.000 dikurang selisih dari penurunan kenaikan nilai, didapat 48.000. Maka lebih ada sedengeng portfolio adjustment 48.000. Ya. Nah itu yang kalau dia equity method nggak ada AQUI kan, perubahan harga di pasar tidak ada AQUI. Ya. Nah berikutnya yang ketiga, bagaimana holdingnya lebih dari 50% kepemilikannya. Ya. 20% ya. Nah itu kalau 30% ya, itu ada kontrol interestnya, ada ada hak kontrol ya. Maka ketika perusahaan mengakuisisi dengan voting suara lebih 50% kepada perusahaan dibandingkan perusahaan lain, maka investor dikatakan sebagai parent, perusahaan induk ya, induk. Ya. Kemudian divisi dianggap perusahaan anak. Jadi kalau dia kepemilikan investor sudah di atas 50%, dia berlaku sebagai perusahaan induk dan divisi perusahaan anak. Sehingga perlu konsolidasi, ya. Jadi investasi pada subsidiary itu di laporan keuangan induk dilaporkan sebagai long term investment. Ya. Nah, induk ya
secara umum menjanjikan laporan konsolidasi, menggabungkan laporan keuangan induk dan anak ya. Bagaimana kelanjutan di holding lebih dari 50% ini? Nah itu nanti di fund accounting ya, fund accounting dilanjutkan, intermediate sampai holding more than 50%, karena ini dalam konsolidasi itu akuntansi keuangan lanjutan. Nah, kemudian berikutnya bagaimana terjadi impairment of value, nilai turun ya. Nah, perusahaan harus mengevaluasi setiap akun debt investment untuk untuk lihat amortized cost-nya masing-masing laporan tanggal untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai. Ya. Jadi kerugian nilai itu untuk pengganti fair value investment itu sehingga menjadikan carrying value-nya. Ya. Nah, bagaimana kalau impairment terjadi kalau dia investasi dulu dengan amortized cost? Amortized cost ya. Bisa amortized cost investment. Kalau di saham kan nggak ada amortized cost. Saham nggak ada. Kalau yang obligasi ada. Ini berlaku untuk obligasi ya. Obligasi di mana kelompoknya masuk ini masuk kelompok ini holding hold to maturity dipegang sebagai tempo ya. Ini misal contoh ya, contoh 30 Desember 2018 perusahaan MAI ini memiliki the investment, perusahaan Bow Group ya. Itu dibeli dengan harga 200.000 ya. Kemudian investasi ini memiliki jangka waktu 4 tahun. Investasi pada utang, obligasi, investment, debt investment ini 4 tahun. Dengan pembayaran tahunan diterima 10%. Yang dibayar akhir tahun. Setiap tahun bayar akhir tahun. Jadi menggunakan historical effective interest rate 10%. Jadi investment ini dikelompokkan sebagai held for collection. Ya. Held for collection ya. Ya ada kelompok trading, held for collection dan held for collection selling. Collection ini kan berarti masih kelompok itu, kelompok amortized cost ya. Nah, informasi berikut untuk mencatat loss impairment adalah sebagai berikutnya. Jadi perhatikan ya. Jadi ini bond payable-nya investment pada utang ya. Jadi case flow seperti ini. Kan sekarang tanggal berapa nih? Tanggal Desember 2019 ya. Nah, ini masih ada sisa nih sampai 2022 ya, 4 tahun. Ya. Nah, ini kotak cash flow terhadap kupon ya. Kuponnya 20.000 kan. Bunganya berapa? Bunganya lah 10% lagi 200.000. Berarti kan 20.000 akhir tahun ini dibayar pokok dan bunga. Ya. Yang terima pokok dan bunga. Jadi terima uangnya 220 ya. Terus seperti cash flow-nya ini ya. Cash flow ternyata rencana kontraktual cash flow itu dia harus bayar bunga per bulan 20.000, datanya bisa 16.000 ya. Kemudian tahun 2020 itu juga 16.000 ya. Mungkin ini restrukturisasi ya. Sehingga sehingga terjadi loss of cash flow. Jadi tahun 2019 kurang cash flow 4.000 semua. 4.000. Sehingga harus dihitung ulang ya, berapa present value kalau menggunakan cash flow yang baru ini. Ya, di mana 16.000 ya. Setelah kuponnya kita terima pokok 2.000. Ini ya. Ini pertama present value dari pokoknya ya. 200.000 dengan tingkat diskonnya lah bunga 10% ya. 10%. Maka ada kali 0,8301 ini yang suatu diskon rate-nya. Lalu present value dari bunga 16.000 selama 4 tahun. Ya, didiskonkan menggunakan unity, ini kalau ini single unity, ini unity, dapatnya 50.718. Sehingga nilai present value-nya posisi akhir
Desember 2018 adalah ini 147.320. Nah, ini jadi ada impairment sebesar 12.680. Ini impairment. Impairment ini dihitung present value yang dihitung sesuai kontraktual cash flow yang awal dibandingkan dengan present value kontrak cash flow yang akhir, yang sekarang yang diperkirakan jadi pengurangan berkupon ya, kupon diterima itu. Kalau sebenarnya berapa 12.000 dimasukkan ke cadangan allowance for impairment the investment, ya. Ini tidak langsung mengurangi akun debt investment, tapi masuk ke cadang dulu 12.680. Kemudian di debitnya lah loss impairment. Itu impairment. Kemudian bagaimana recovery impairment loss itu? Jika berikutnya terjadi penurunan impairment loss decrease turun, beberapa pengakuan dari impairment itu akan direpresi ulang. Pengakuan dari impairment loss sebelumnya itu yang di sini ada 12.600, 12.680, maka harus direview ulang ya. Yang tidak akan mendebit allowance for impairment debt investment account atau mengkredit recovery impairment loss. Ya sebesar berapa penurunan kerugian itu. Ya, ini contoh misalnya, contohnya asumsi bahwa 30 Maret 2020 itu perusahaan itu menunjukkan bahwa risiko kredit bawah itu akan mengalami penurunan skala signifikan, ya, sehingga diputuskan bahwa mereverse impairment yang membuat akhirnya sebagai berikutnya. Jadi lawan impairment debt 12.680 ini, ya, ini 280 ya, di debit lagi ya, ini kan jadi hilang ya. Kemudian recovery of loss impairment. Jadi kerugiannya turun ya. Jadi kalau turun berarti kan ada kenaikan itu, ada kenaikan nilai gitu, ya. Itu rugi 12.060 berarti berkurang ya. Dihapuskan ya. Oke. Nah, bagaimana kalau impairment value itu kalau dia debt investment masuk ke hold for held for collection and selling. Ini kalau available for sale dulu namanya available for sale. Dia melaporkan investment menggunakan fair value. Dan dalam perubahan fair value yang dilaporkan pada ada opsi income. Ya. Maka untuk investasi ini perusahaan harus menggunakan different impairment model. Ya. Contoh kita lihat ya. Ya. Jadi misalnya asumsi bahwa Alexander itu membeli di investment held for collection selling ya. Jadi masuk kelompok available for sale. 1 Juli 2019 itu sebesar 1 juta euro. Sama dengan nominalnya. Nah, investment ini memiliki interest rate 7%. Ya. Dan maturity date-nya lah 1 Juli 2024. Ya. Nah, 31 Desember 2019 value-nya investment lah decline jadi 960, turun. Ya. Sehingga penurunan due to increase dalam market interest rate. Karena ada kenaikan, ada penurunan dalam tingkat bunga pasar. Ya, jurnal itu mencatat the investment semasa sebagai berikutnya. Jadi jadi 1 Juli 2019 mencatat pembelian the investment juta ya. Ini ya. Ya. Kemudian 30 Desember mencatat interest revenue the investment ya. Jadi berapa itu? Ini cash pada interest revenue. Dan 2019 mencatat penurunan fair value the investment. Realized gain loss 40.000 pada fair value adjustment 40.000 ya. Juta jadi 960 ya. Kemudian Desember 2019 untuk menutup unrealized gain loss equity ya. Dia berarti ada cost income pada unrealized holding gain atau loss. Ini menutup akun unrealized holding gain atau loss ke akumulatif order cost income. Ini ada jurnal penutup ini. Ada jurnal penutup ini. Jadi yang
Ingat ada closing, ada holding gain loss itu ya. Itu setiap akhir tahun ditutup ke akumulatif ada closing income-nya. Ya. Itu ke situ. Ya. Jadi sudah termasuk akun sementara. Coba posisi 3 Desember 2019, laporan keuangan Alexander ini menunjukkan sebagai berikut. Ya. Pertama, laporan posisi keuangannya neraca. Asetnya di berapa tuh? Di investment, kalau kurang ada 40, jadi 960 at fair value itu. Equity-nya ada kumulatif, ada closing income. Karena yang ada closing income 10.000 itu jadi akun equity ya. Dia harus tahu nih, harus jangan lupa menutup ada holding gain atau loss equity ke accumulated the closing income ya. Kalau income statement nanti ada income expense itu jadi interest pay-nya 35.000. Itu menerima bunga dari apa? Dari interest pay-nya nih ada 35.000 bunga 31 Desember 2019 ya. Nah, apa yang terjadi jika 40.000 itu decline disebabkan oleh perubahan terhadap suku bunga pasar ya. Perubahan 10.000 karena jadi perubahan suku bunga pasar. Jika ada impairment 30.000 risiko kredit ya. Kredit ya. Jadi 10.000 impairment jadi 30.000 ya. Dalam kasus ini pihak ketiga di ajudan ketiga diselaraskan 1724. Ini perubahan disebabkan impairment loss 30.000. Tadi 40.000 jadi 10.000 maka turunnya 30.000. Itu dengan melaporkan income statement. Bukan ada komisi income. Ya. Ajudan untuk mencatat impairment dan perubahan dalam fair value itu dikaitkan dengan closing entry. Itu juga dalam 1526 ya. Nah, ini. Jadi untuk mencatat decrease fair value ya, perubahan dari 40.000 jadi 30.000 ada 10.000. Itu loss impairment 30.000 ya. 30.000 loss impairment-nya. Unless holding gain loss equity 10.000, kurang allowance for impairment investment 30.000, full adjustment 10.000 ya. Jadi yang masuk ke mengurangi nilai investasi pada hutang itulah itu sebesar 30.000 ya. Jago sebagai loss impairment. Sedangkan yang 10.000 itu merupakan kerugian karena realisasi holding gain loss ya. Jadi itu nanti akan mengurangi portfolio adjustment. Ya. Kemudian menutup unrealized holding gain loss ke akun allocation income. Nah, ini harus nih tutupnya. Jadi kalau nanti allocation income menampung unrealized holding gain loss yang 10.000 ini. Ya. Ini. Juga posisi Desember 2019 pada saat laporan keuangan Alexander dibuat ya, itu aset dan investment jadi berapa? 1 juta dikurang 20 dikurang 10.000, dapatnya 960. Kurang akumulasi decreasing income 10.000. Jadi kan berapa? 40 jadi 10.000, karena 30 udah anggap kerugian ya. Kurang interest pay-nya jadi 35.000, loss impairment 30.000 ini. Ya, 30.000. Ya. Sebenarnya 35.000 karena menerima bunga kupon ya. Bagaimana jika asumsikan Alexander itu menjual di investmentnya 1 Juni 2020 ya. Sebesar 960 per value pada saat itu. Ayo Juno buatlah. Ya, cash pada loss and sell debt investment pada allowance for impairment debt investment 1 juta. Ya, jadi ingat ya, investment itu kan akunnya nggak dipengaruhi oleh penggunaan, itu masuk ke allowance. Allowance itu 30.000. Ya, di allowance. Kemudian rugi penjualan. Jadi sehingga dari buku berapa nih? Debt investment dikurang allowance 30.000, jadi 970. Ya. Setelah dijualnya 960. Berarti rugi apa? 10.000. Jadi dari bukunya saat dijual berapa? 1 juta dikurang 30.000. Dapat 970. Dijual 960, berarti ada kerugian sebesar 10.000. Ya. Berapa perlu adjustmentnya 10.000, akumulatif komprehensifnya 10.000 itu dihapuskan perlu adjustment. Akumulatif income dihapuskan juga equity-nya. Nah, apa yang terjadi jika Alexander memutuskan untuk tetap mengkeep debt investment-nya
dan menentukan saat terakhir bahwa credit risk dari investmentnya akan turun sebesar 16.000. Nah, kasus ini maka bukan jurnal sebagai berikut. Allowance for impairment debt 15.000 pada recovery impairment loss. Jadi sudah turun sudah naik lagi ya 15.000, maka allowance for impairment debt itu di debit lagi 15.000. Recovery impairment loss 15.000. Kan naik gitu. Di loan for impairment debt-nya debit jadi menambah dari buku dari obligasi ini. Jadi recovery itu maksimal sebesar dari buku sebelum turun ya, sebelum turun. Maksimal sebesar itu. Boleh lebih dari itu. Ya. Jadi kita perhatikan aset measurement basis sama impairment model. Kalau aset penggunaan basis aset itu loan, receivable, dan debt security diukur dengan amortized cost. Ya. Loan, receivable, debt security diukur sebagai amortized cost. Loan itu yang pinjaman diberikan, bukan dia berhutang ya. Yang diberikan, kemudian piutang, dan debt security diukur dengan amortized cost. Tapi kalau dengan impairment model, bagaimana impairment modelnya? Itu expected credit loss diakui sebagai net income. Kemudian kalau debt security itu diukur dengan portfolio dengan laba rugi yang dicatat sebagai other gross income. Ya. Tapi kalau dia itu impairment model, expected benefit loss diakui sebagai net income. Ya. Jadi bisa portfolio change dicatat sebagai other gross income. Dan debt equity security diukur dengan portfolio di mana laba rugi dicatat sebesar net income. Dengan impairment itu diukur dengan perbedaan antara laba amortized cost dengan atau portfolio security, mana lebih rendah ya? Atau lower cost over value equity. Nah, kemudian terkait dengan recycling adjustment. Jadi recycling adjustment itu pertama isu-isu pelaporan. Ini single product example untuk memberikan contoh ya dari pelaporan sekuritas investasi itu kaitannya dengan laba rugi for collection selling ya, investment. Maka asumsi bahwa 1 Januari 2019 Highness PLC memiliki cash dan kapital diri sebesar 50.000. Ya. Cash dan kapital diri sebesar 50.000. Pada tanggal ini ya, perusahaan tidak memiliki aset liability equity orang misalkan 2 Januari Highness membeli debt security cash 50.000 dikelompokkan sebagai self-collection selling. Unit 30 Highness menjual sebagian dari self-collection selling security debt portfolio. Realisasikan gain atau tunjukkan dari 17.9. Jadi tanggal 30 Juni ya, Highness menjual sebagian dari self-collection and selling-nya security debt portfolio. Ya, sehingga ada realisasi gain yang berikut. Jadi realisasi itu saat dijual bisa menimbulkan laba rugi realisasi. Misal portfolionya dari contoh sebelumnya 22.000 ya, portfolio. Ini jual berapa nih? 22.000. Mana? Ya. Ini ada diketahui ya, portfolio sekuritas yang dijual itu 22.500 ya. Kosnya lah 20.000 ya, 20.000 ya. Maka realisasi gainnya lah 2.000. Artinya laba penjualan dari security. Orang ini tidak membeli atau tidak menjual, tidak membeli atau menjual setiap security yang lain selama 2019. Ya. Jika diterima 3.000 bunga selama tahun berjalan itu, Desember 2019, dia akan portofolio sisa sebagai berikut. Ya. Jadi portofolio, kemudian cost of portfolio dapat sekian. Jadi portofolionya 34.000 ya. Kemudian cost of portofolionya 30.000 dari bukunya. Jika ada keuntungan kenaikan sebesar 4.000. Nah, income statement akhir tahun ya, interest revenue-nya 3.000, risk and loss-nya 2.000 ya. Jadi income-nya 5.000. Terus ini 3.000 ya.
Kemudian di laporan koperasi income-nya nanti ada income 5.000 di atas ini masuk ke koperasi income. Ditambah dengan pada koperasi income adalah holding 4.000 dapat koperasi income 9.000 ya. Jadi 4.000 tadi sekian ini. Nah, dalam laporan bersih ekuitas ya, nanti ekuitas itu hasil kapital sendiri, return earning, akumulasi ada koperasi income. Maka di awal tahun itu 2019 itu kapitalnya 50.000, kemudian untuk earningnya tidak ada yang awalnya. Kemudian yang akumulasi dari koperasi income nggak ada. Jadi total equity per 31 Desember 2019 itu awal 2019 itu adalah 50.000. Dan net income-nya 5.000 ya, 5.000 income. Kalau ada koperasi income-nya 4.000 ya, akumulasinya totalnya 4.000. Sehingga ending balance itu untuk share capital masih tetap 50.000, kemudian return earning masih 5.000, kemudian akumulasi oleh koperasi income-nya 4.000. Total jadi berapa? 5.000, 50.000 tambahan income yang berjalan 5.000, dan dikurangi dengan apa? Ada koperasi income 4.000 tambah ya, 9.000 ya. Nah, laporan financial posisinya komparasinya antara 20 Desember sama 2019 dilihat bahwasanya debt investment 34.000 awal akhir tahun 2019, kemudian cashnya 50.000 dan 5.000, total asetnya 50.000 dan 59.000. Kemudian share capital ordinary-nya 150.000, akhir tahun jadi 50.000 ya. 50.000 awal tahun akhir tahun 50.000 juga. RE-nya dari 5.000 ada tambahan laba rugi ya. Dan akumulasi ada sedikit income 4.000. Total equity di akhir tahun 2019 itu 59.000 ya. Sama dengan di atasnya. Dan istilah dengan recycling adjustment lah. Itu multi period example. Ketika perusahaan menjual sekuritasnya selama tahun berjalan ya, maka double counting realisasi gain or loss ini dalam koperasi income akan terjadi. Ya. Double counting itu dihasilkan pada saat perusahaan itu melaporkan less holding gain dan loss dalam koperasi income-nya, ada koperasi income-nya di periode sebelumnya, dan melaporkan laba rugi ini sebagai bagian dari net income di periode berjalan. Itu meyakinkan bahwa laba rugi tidak dihitung 2 kali, maka perlu pada saat penjualan terjadi ya, jadi klasifikasi adjustment harus penting ya, klasifikasi adjustment perlu dicek ya. Nah, ilustrasi, wah sebentar ya. Begini sudah berapa ya? Begini suaranya. Kalau orang dewasa, kalau anak lagi, yang kedua ini. Karena si komputer pikir lupa sih. Jadi itu jadi pada saksi bisa asumsikan apa perusahaan open ini memiliki dua sekuritas holding holding po ini APCS ya. Holding and selling ya. Namanya itu lupa sih. Aduh.
Helpful collection, sorry. Ya. Mana tadi? Nah, sekarang transfer antara kategori, misalnya di whole collection ke holding, misalnya dari trading ke whole collection and selling, dan selling ke helpful collection ya. Helpful collection ya. Ini transfer investasi dari kelompok satu kelompok yang lain ya. Jadi pertama harus apakah terjadi hanya pada saat business model untuk managing investment change. SB memperkirakan perubahan itu perlu ada penyusunan lah ya. Nah, akun perusahaan menghitung transfer antara klasifikasi secara prospectively ya. Ini tidak mengoreksi tahun lalu, tapi sekarang dan ke depan aja. Di awal tahun, accounting period, dan setelah perubahan dalam business model. Ini misal seperti ini. British Sky Broadcasting Group ya. Itu memiliki portofolio debt investment yang dikelompokkan sebagai trading. Ya. Nah, kemudian the investment itu bukan whole population, tapi manage to profit dari interest ke rate perubahan suku bunga. Sebagai hasil akun untuk investment ini jadi per value ya, per value. Ini tadinya per collection, jadi per value ya, per value. Ya. British Sky itu memiliki saldo terkait dengan sekuritas ini. Jadi investment itu ada 1,2 juta euro. Value adjustment ada 105.000, jadi carrying value-nya lah 135.00 ya. Jadi ini buku dari the investment-nya. Nah, misalnya sebagai strategik perencanaan strategik, proses perencanaan strategik ya, itu di selesai pada 4 kuartal 2018 British Sky memutuskan untuk memindahkan dari strategi pro strategik ya, dengan mengikuti aktif manajemen. Unit forecasting strategik ini dari the investment. Kalau Sky membuat satu jurnal untuk mentransfer sekuritas dari helpful collection klasifikasi ya, dari proses jadi helpful collection klasifikasi ya. Tadi kelompoknya apa? Jadi kelompoknya adalah trading dirubah jadi helpful collection. Trading ke helpful collection. Sehingga dia mungkin the investment 105.000, per adjustment 105.000 ya. Ya, ini maksudnya. Jadi the investment 105.000, per adjustment 105.000 ya. Dan dari dia memutuskan apa 105.000 per adjustment ini yang dihilangkan ya, ya. Ya, ada pertanyaan, karena kalau di population kan amortized cost, jadi itu dihapus ya, perlu adjustment, dihapus lagi. Jadi berdasarkan nilai bukunya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi kalau nggak ada, kuliah sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf, saya Aziza tadi hadir, Bapak. Ya. Mana ya? Ini lagi pada tidur ya? Ini nggak buka kameranya? Buka kamera semua ya? Oi. Aduh, saya absen aja. Saya absen aja ya.
Absen. Bisa. Bisa sih. Bentar. Helen ada Helen? Helen ada absennya. Coba lagi absen tadi ada itu nggak ada. Ya, kemudian Nala Azahra, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. kemudian Hari, Hadir, Pak. Amelia, Hadir, Pak. Bintang, Hadir, Pak. Amelia ada, Bintang, mau nih. Loh, aduh mana nih? Ini buka nih. Bintangnya, Bintang ya. Wih ini nih. Bintang. Hadir, Pak. Nurul. Hadir, Pak. Latifah, Hadir, Pak. Mutiara, Hadir, Pak. Yuliani. Yuliani nggak ada. Pak. Hadir, Pak. Kemudian Agung, Hadir, Pak. Brilian, Hadir, Pak. Unike, Hadir, Pak. Marfa, Hadir, Pak. Mega, Hadir, Pak. Maisel, Hadir, Pak. Runa Natasha, Hadir, Pak. Sheila, Hadir, Pak. Silviana, Hadir, Pak. Silviana ada. Yulia, Hadir, Pak. Aziza, Hadir, Pak. Aziza hadir. Nabila, tadi kemana kamu nih? Nabila, Saya tadi udah masuk dari awal, Bapak. Cuman tadi jaringannya jelek. Sofyan, Nabila mana? Aduh, Nabila Sofwan hadir. mic-nya lagi bermasalah, Pak. apa? Mana orangnya? Nabila mana? Ya, mana Nabila nih? Halo? Ada, Pak, Nabila, tapi mic-nya lagi bermasalah. Ada gambarnya, ada nggak di nanti sefoto ya? Ada nggak itu? Kalau nggak ada, kalau dipoto berarti absen. Iya, Pak, tadi Raisa, ke foto, Pak, Nabila. Raisa, dan sekarang itu bukan nanti, ya posisi sekarang. Raisa ada. Raisa ada. Ada. Raisa ada. Rifki. Hadir, Pak. Sabrina ada? Nggak ada. Jadi ada, sekarang nggak ada, berarti harus siap absen. Sofyan, Hadir, Pak. kemudian Risma, Hadir. Nesa. Hadir, Pak. Ya. Ya, coba buka itunya, buka nih, buka kamera ya, saya foto nih. Oke, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini halaman pertama. Betul, ini halaman pertama ya. 1, 2, 3. Halaman pertama ini. Ya. Ini kelas 41 ya. Kelas 1R, akan kelas 1R. Lalu halaman kedua ya. Halaman kedua. Nih. Yang kedua ya. Hitung 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3 ya. Oke. Ya.
Udah saya itu ya, saya foto halaman pertama halaman kedua ya. Jadi kalau nggak ada lagi sampai sini, aduh, menunjukkan jam 12 menit dan masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan kalau bertanya. Halo? Jadi kalau nggak ada lagi boleh itu ya, boleh keluar ya, boleh kalau nggak ada pertanyaan silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.